Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trihapsari dengan NPM 2215061025. Di video kali ini, saya akan menjelaskan program magang dan studi independen bersertifikat yang saya ikuti di PT Stagehawk Robotika Indonesia dengan course UI UX Specialist. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang saya lakukan ketika mengikuti kegiatan studi independen ini. Sebagai bidang UI UX designer, saya mengembangkan desain antarmuka mengenai sebuah aplikasi bernama Speed Plus yang bergerak di bidang manajemen rantai pasok dengan metode design thinking. Pembangunan proyek desain ini meliputi research terhadap kebutuhan pengguna, membuat alur pengguna atau user flow, membuat kerangka desain atau wireframe, membangun high fidelity design, melakukan prototyping, serta melakukan usability testing terhadap pengguna agar memaksimalkan hasil desain sehingga pengguna mencapai tujuannya untuk mengoptimisasi manajemen rantai pasok. Oke, nah selama mengikuti MSIB di PT Stagehawk Robotika Indonesia, saya mendapatkan ilmu yang mendalam mengenai UI UX design. Pemahaman yang saya dapatkan meliputi pengetahuan dasar terhadap UI UX, melakukan riset pengguna, membuat user flow dan wireframe, melakukan prototyping, usability testing, hingga mempelajari basic web. Ilmu yang didapat kemudian diimplementasikan menjadi sebuah proyek desain mengenai sebuah aplikasi dalam tampilan website dan mobile yang mengoptimisasi manajemen rantai pasok, di mana proses desain ini dilakukan secara berkelompok sehingga mengasah skill kerjasama dalam tim dan creative thinking dengan maksimal. Oke, kita bisa langsung saja beralih ke desain yang saya buat. Oke. Berikut merupakan tampilan Figma mengenai capstone project yang saya buat. Ini untuk tampilan websitenya. Jadi, saya berserta kelompok saya di studi independen mengerjakan sebuah proyek yang mengoptimisasi manajemen rantai pasok di bidang hasil tangkap laut. Nah, ini merupakan tampilan hasil prototyping dari capstone project yang saya kerjakan. Jadi ini merupakan halaman login atau sign in, di mana ketika user itu belum memiliki akun bisa ke bagian sign up. Kemudian di sini menginputkan username, email, dan juga password. Kemudian klik button sign up dan akan kembali ke halaman sign in untuk menginputkan data yang tadi sudah didaftarkan. Kemudian langsung saja kita klik sign in dan ini merupakan tampilan dashboard dari Capstone Project tentang seafood dan optimization for supply chain management. Dashboard itu sudah ada dashboard supplier satu, ini tuh mendirect ke halaman-halaman lainnya. Kemudian di sini juga kita bisa mengupdate analytics yang merupakan diagram batang untuk hasil analisis dari penjualannya. Kemudian ini merupakan data produknya. Di sini user dapat melakukan aksi untuk edit dan juga menghapus gitu. Kemudian ini list order, stok produk. Kemudian untuk tracking juga di sini bisa kita lihat SPK-nya. Nah, ini merupakan tracking dari orderan yang dilakukan. Selanjutnya ini untuk tampilan mobile-nya kurang lebih sama. Nah, di sini kita bisa melakukan QR, scan QR. Tuh. Oke. Nah, untuk pengerjaan proyek ini, saya melakukannya bersama tim saya yang berada diisi oleh beberapa mahasiswa dari berbagai universitas. Dan di sini kami bekerja sama untuk menentukan pemilihan warnanya, kemudian
fitur-fitur yang ingin kita masukkan di dalamnya, kita melakukan analytics terlebih dahulu, kita melakukan research terhadap pengguna, dan ini sudah mengalami modifikasi berkali-kali melalui hasil usability testing. Oke, itu untuk proyek yang saya kerjakan selama mengikuti kegiatan studi independen di PT Stashok Robotika Indonesia bagian UI UX Specialist. Kemudian untuk korelasi dengan mata kuliah yang saya konversi yaitu Semantic Web, untuk mata kuliah semantik web itu sendiri berhubungan erat dengan UI UX karena keduanya fokus pada penyajian dan pemahaman informasi yang relevan. Semantik web ini memungkinkan data disusun secara terstruktur dan bermakna menggunakan standar seperti RDF atau JSON. Nah, JSON LD. Nah, sehingga sistem dapat memahami konteks informasi. Hal ini mendukung pengalaman pengguna dengan meningkatkan aksesibilitas, personalisasi, dan efisiensi integrasi data dari berbagai sumber. Selain itu, penggunaan metadata semantik membantu optimasi mesin pencari yang berdampak pada visibilitas situs sekaligus memastikan informasi disajikan secara intuitif bagi pengguna. Dan integrasi ini UI UX menjadi lebih inklusif, relevan, dan juga efektif. Nah, selain itu, dalam mata kuliah Semantik Web, itu terdapat hal-hal yang relevan dengan UI UX design. Di antaranya ada User Centered Design atau UCD yang memfokuskan pada pembuatan desain yang memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, ini mencakup penerapan teknologi semantik untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui konten yang relevan dan juga kontekstual. Selain itu, terdapat web accessibility, di mana UI UX ini memastikan antarmuka dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas sekalipun. Nah, untuk di semantik web ini berfokus pada penggunaan standar seperti accessible rich internet applications untuk memastikan konten dapat diakses mesin dan manusia. Selanjutnya, untuk interoperabilitas data. Ini menekankan pada desain yang memungkinkan data dan interaksi berjalan lancar di berbagai platform, sekaligus mempelajari bagaimana data dihubungkan dan diakses melalui RDF atau Resource Description Framework dan ontologi. Selanjutnya, markup dan struktur konten. Nah, ini berfokus pada struktur HTML atau CSS untuk menciptakan tata letak yang menarik dan fungsional. Sekaligus menyoroti pentingnya markup semantik seperti HTML5 untuk meningkatkan pengertian konten oleh mesin pencari. Selanjutnya, terdapat metadata yang digunakan untuk memahami bagaimana metadata membantu pencarian dan personalisasi konten. Nah, di semantik web ini metadata menjadi inti, menggunakan standar seperti skema.org untuk mendeskripsikan informasi secara lebih terstruktur. Lalu konektivitas dan alur informasi, di mana UI UX ini mendesain navigasi yang efisien dan logis untuk pengguna. Kemudian semantik web ini menyediakan mekanisme untuk menghubungkan data terstruktur secara otomatis seperti melalui SparkQL. Yang terakhir terdapat prototyping dan juga testing. Nah, ini berfokus pada pembuatan dan pengujian prototipe untuk memastikan pengalaman pengguna optimal. Kadang terlibat dalam pengujian bagaimana teknologi semantik diterapkan untuk meningkatkan interaksi penggunanya. Nah, sekian video untuk konversi mata kuliah semantik web dengan penjelasan kegiatan studi independen yang saya ikuti serta korelasinya dengan mata kuliah yang akan saya konversi yaitu semantik web dengan UI UX design. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.